Dan ini ada TV yang harusnya ini di extra. Jadi lo bisa nyaman. Oke. Sekarang gue mau enak-enak dulu ya. Good morning guys, selamat pagi. Welcome to my YouTube channel again. Kali ini gue mau buat konten itu tentang edukasi. Jadi gue bakalan pergi ke salah satu rumah sakit. Nanti lu bakal bisa lihat perjalanannya dari sini sampai sana. Apa aja yang dicek, apa aja yang bakalan mau diedukasikan. Check this out. Yo, sekarang gue udah sampai nih. Letaknya gue di Tangerang, di Bocah Indonesia. Letaknya itu di Primaya Hospital yang ada di daerah Tangerang. Gue pengen ngejelasin kenapa sih gue ke Bocah Indonesia. Nanti apa sih fungsinya Bocah Indonesia yang ada di Indonesia ini? Pastinya seru banget. Jadi nanti gue bakal ngomong dengan KOL spesialis namanya Mas Denny. Jadi ntar kita semua bisa melihat dan mengetahui apa itu Bocah Indonesia dan tujuan mereka di sini untuk apa. Come on. Boleh. Itu hari ini pertama kali di Bocah Indonesia ya. Ini KTP-nya boleh. Silakan dulu. Baiklah. Selesai. Sudah itu aja. Oke. Jadi ini Mas Denny yang tadi gue sebutin di depan, dia KOL spesialis. Yes, betul. Jadi dia yang mengetahui tentang apa itu Bocah Indonesia dan sejarahnya, dan juga mungkin next upcoming Bocah Indonesia itu apa aja. Karena seru banget, tadi gue udah jelasin sedikit. Itu sangat bermutu banget dan sangat pokoknya wow banget deh. Lu bisa tanya langsung ya. Jadi Mas Denny boleh ceritakan tentang Bocah Indonesia itu sendiri. Jadi Bocah Indonesia itu adalah pusat fertilitas di Indonesia. Jadi memang benar-benar semua orang yang mempunyai masalah dalam infertilitas, dalam hal ini kesuburan bermasalah, itu bisa datang ke Bocah Indonesia. Dimana kita juga mengobati bukan hanya dari satu pihak nih, bukan hanya dari sisi perempuannya saja atau sisi laki-lakinya saja, tapi dari dua belah pihak, yaitu dari sisi perempuan dan juga sisi laki-laki. Dimana Tovan di sini juga punya banyak sekali dokter-dokter yang profesional, termasuk dari dokter andrologi, dokter obgyn, dan juga ada tim embriologisnya juga. Cut dulu nih. Apa sih dokter andrologi itu? Dokter spesialis andrologi itu adalah dokter-dokter yang khusus menangani tentang kesuburan pada pria. Oh, jadi dia emang mengkhususkan untuk pria banget. Betul, ya? Tuh, jadi khusus untuk kalau lu mau tanya-tanya, misalnya mungkin kayak kesuburan, terus mungkin bisa nggak sih kayak bedain, kecilin juga ngomong ke dia? Nanti beda lagi. Oh, itu beda lagi ya. Pokoknya lu datang aja sih ke sini, karena kan lu banyak tuh DM gue tuh. Yes. Kayak Mas, gimana kualitas sih sperma yang bagus seperti apa? Iya, kayak kualitas sperma yang bagus, terus juga kayak mungkin kayak si dokter andrologi juga bisa membantu untuk kayak gimana sih kalau nggak lemah atau bisa mainnya durasi panjang, keluhan-keluhan pasutri yang baru, dan pokoknya lu bisa datang ke sini. Pokoknya di sini tempatnya pas banget dan juga di sini nyaman banget, dan lu lihat kafe-kafenya nanti lu bisa lihat di video-video gue nanti. Tempat-tempatnya itu kayak kafe, kayak massage, kayak refleksi. Pokoknya lu nyaman banget di sini, nggak bakalan kayak berasa kayak di klinik ya. Dan kayak di klinik. merasa nggak kayak dihakimin deh lu. Yes, enak banget di sini. Dan dokternya pun di sini juga friendly banget. Terus sebenarnya masih muda ya. Jadi benar-benar buat kalian semua yang punya masalah tentang kesuburan, baik wanita maupun pria, monggo silahkan, kami tunggu kedatangannya di Klinik Bocah Indonesia. Baik Mas Denny, terima kasih banyak untuk penjelasannya ya. Oke, jadi abis ini gue pengen mencoba untuk mengecek gue punya sperma. Jadi lu tunggu aja ya nanti hasilnya kayak gimana, dan juga nanti gue ada
tanya jawab sama dokter andrologi yang tadi, karena gue pria ya, jadi gue ke andrologi. Mungkin kalau lu nanti yang mau ngeliat juga wanita, lu bisa ke Obgyn untuk di USG. untuk di USG. Jadi sel telur ya, jadi ya sel telurnya itu bagus atau tidaknya bisa cek di sini. Kandungannya juga. Oke, see you. Oke guys, sebelum gue melakukan yang enak-enak, gue pengen ngasih tahu lu touring dulu nih di Bocah Indonesia ini ada apa aja sih, yang buat Obgyn-nya, yang buat androloginya, buat pengecekannya, semuanya. Nanti akan dibantu dengan Mas Denny yang tadi dari awal sampai akhir. Oke Mas Denny, ini ruangan agung namanya ya. Jadi teman-teman, ini adalah ruangan agung. Ruangan agung ini untuk Ruang konsultasi dokter. ruangan konsultasi dokter. Jadi di sini baik dokter andrologi atau dokter Obgyn konsultasinya bisa di sini. Baiklah. Aku mau kasih tahu di ruangan sebelah ini guys. So, di ruangan sebelah ini karena ini lebih ke ruangan untuk USG ya kita. Oke guys, ini USG untuk wanita-wanita. Kalau di sini biasanya dicek USG ya. Jadi ada dua pilihan USG, ada abdomen yaitu melalui perut dan juga transvagina yaitu melalui MISV. Gitu. Jadi dimasukin gitu ke dalam Yes, isi. betul. Oke. Oke, jadi di sini adalah ruangan USG kita yang lebih khusus untuk para cewek-cewek nih. Wanita-wanita. Di sini ada dua pilihan untuk USG-nya, yaitu USG abdomen itu melalui perut, atau juga melalui transvagina yaitu melalui MISV. Nah, apa sih fungsinya? Fungsinya adalah untuk ngecek nih, apakah ada masalah nggak dengan kandungannya, ada masalah nggak dengan rahimnya dan lain sebagainya. Kayak misalkan ada kista, ada minum, atau PCOS dan lain sebagainya. Pokoknya masalah di dalam perut wanita. Kandungan maksudnya, bukan kandungan. Baiklah kalau begitu. Kita selanjutnya mau langsung mana aja terserah. kita mau Bawa aku kemana saja. bawa ke ruangan analisa sperma. Oke, boleh. Oke Mas, sekarang kita ada di mana nih? Kita sudah ada di depan ruang pengambilan sperma nih, Topan. Ruang pengambilan sperma. Oke. Dan di sini uniknya di ruangan kita menggunakan nama-nama laki-laki banget nih. Ada elang, ada burung elang, dan satu lagi di sini ada Raja Wali. Dan Dan Raja Wali. Gue bingung ya. Jadi gimana? Udah siap? Oke, udah siap. Silahkan masuk, akan dijelaskan langsung. Baik, suster. Jadi bagaimana suster? Silakan masuk sini. Padahal ini mau enak-enak ya gue ya, cuma kayaknya gue stres banget. Jangan stres, nyantai aja kan ruangannya udah dibikin apa Senyaman mungkin ya. senyaman mungkin lah. Jadi intinya jangan stres ya, relax aja, nikmatin. Oke, jadi ini baru pertama kali ya. Saya jelasin untuk sampel spermanya nanti dimasukkan ke dalam bokal. Pertama kali mengeluarkan tolong diingat aja jamnya ya. Oke. Diingat aja jamnya jam berapa. Terus kalau udah selesai ditutup rapat, kita harapkan tidak ada yang tumpah ya sampelnya ya. Kalau misalnya pun ada yang tumpah, tolong diinfokan ke perawatnya di awal, pertengahan atau di akhir ya. Kalau udah selesai tutup rapat, masukkan aja ke dalam box sperma, ditinggal di sini aja. Baik. Ya. Oke. Kalau misalnya mau nonton film, tinggal klik tengah ya. Terus saya bisa cari tahu kayaknya kayak itu. Boleh. Terus di sini juga nggak ada batasan waktu, jadi sampai ininya aja sih, sampai sampelnya sampai ininya aja. Nggak perlu full banget sih, enggak ya. Oke. Jadi satu Ngilu, kali guys. satu kali ejakulasi aja ya. Oh baiklah. Oke, kalau misalnya mau cuci silakan di sebelah ya. Baik. Ada sabun, ada sampo, ada tisu juga ya. Baik. Ya, silakan. Baik. Jangan lupa dikunci ya. Oke guys, susternya udah nggak ada guys. Mari kita lihat sedikit tentang ruangan ini. Jadi ini ada sofanya, ini ada selimutnya juga guys. Sini. Ada selimutnya juga tuh. Nyaman kan? Nyaman banget ya. Terus ini ada ruang mandinya juga. Jadi lu bisa bilas dan lu bisa cuci setelah lu keluar. Dan ini ada TV yang harusnya ini di extra. Jadi lu bisa nyaman. Oke.
sekarang gue mau enak-enak dulu ya. Bye. Nah, sembari menunggu si Tovan untuk pengambilan sampel spermanya, aku jelasin di sini adalah ruangan laboratorium kita di mana sel sperma itu akan dicek di sini. Kita intip bentar ya. Ini guys. Jelasin lagi mas. Sip. Oke. Oke guys, tadi gue baru ambil sampel spermanya gue. Sambil menunggu hasil, karena hasilnya itu katanya sekitar 3 jam. Habis ini gue mau konsultasi sama dokter androloginya mengenai seputar masalah kesehatan pria. Mari. Oke guys, ini adalah contoh sperma gue. Lu lihat kan pada gerak-gerak dan lu lihat semuanya pada sehat-sehat. Jadi kalau lu mau ngecek, lu lihat hasilnya dan lu bakal puas dengan hasilnya. Nggak semuanya hidup, ada yang bobo, ada yang gerak di tempat. Tapi secara kual itu total banyak. Selamat siang dok. Iya, Maaf dengan dokter. Iya, laki-laki. Dengan dokter Tiara. Ya, ini aku Tovan tadi baru ngecek ke dalam sih, ngecek sperma dan tadi ada sedikit juga katanya bocorannya bagus lah gitu. Bocoran bagus, oke. Ya, jadi gini dok, saya punya beberapa pertanyaan nih untuk saya pertanyakan. Oke. Jadi, saya menyangkut juga pertanyaan dari saya punya subscriber sama netizen yang follow saya. Jadi mau nanya nih dok, seberapa pentingkah cek sperma kita nih di usia dini? Di usia dini, oke. Intinya kalau misalnya cek ke kesuburan untuk pria sih sama seperti wanita ya, setelah 1 tahun nikah gitu. Setelah 1 tahun nikah nggak perlu diterima, sebaiknya segera pemeriksaan, oke? Tapi ada juga beberapa hal seperti misalnya emang ada riwayat di keluarga, ya keluarga laki-laki susah punya anak tuh, gitu. Itu baiknya cepat-cepat. Atau misalnya pernah gondongan, tahu gondongan nggak? Yang kayak pernah bengkak di sebelah Iya. kanan atau kiri Kelenjar gitu. kita bening itu maksudnya? Bukan, atau? gondongan itu mams. Oh, gondongan. Iya, Oh, iya. gitu kan. Misalnya kalau misalnya di tradisional tuh pakai blau gitu yang biru-biru kan, atau dikasih nasi hangat ya seperti itu deh, pokoknya kayak virus kan. Nah, itu kalau misalnya pernah seperti itu kan kemungkinan si spermanya juga bisa terganggu tuh. Oh. Nah, ada riwayat-riwayat seperti itu pun atau pernah trauma, ketendang, jatuh atau apapun. Nah, itu. Terus pokoknya pernah nyeri di daerah bawah apa, cekin deh. Gitu. Kan terus ada operasi-operasi dari situ. Jadi ada beberapa hal seperti itu yang kayak kok saya bermasalah ya kayak gini. Jadi yuk ini segera periksakan dalam waktu 6 bulan setelah nikah. Baik. Gitu. Selanjutnya dok, apakah kekentalan air mani itu bisa menjadi tanda kesuburan kita? Tidak. Itu tidak. Oh, enggak. Enggak. Jadi, semakin kental semakin bagus nih. No. Oh. Kanji aja belum bisa. Enggak bisa. Pokoknya definitely maksudnya ya, jadi maksudnya kayak apa ya, rumor. Jadi orang cuma lihat kan, cuma ngeliat kayak gitu. Oh, ini pasti pada saat kayak cairan keluar itu kan cuma air mani ya. Itu belum tentu ada spermanya loh. So you don't know gitu loh. Itu tuh sekental-kentalnya ada sperma atau enggak sih gitu loh, nggak bisa tahu dia dari mana, dari penelitian laboratorium. Kenapa? Karena harus benar-benar dari pakai mikroskop. Baik. Gitu. Sperma itu cuma 5% dari air mani
95%-nya tuh cairan ejakulat yang lain dari kelenjar-kelenjar yang lain gitu. Oke, baik. gitu. Terakhir nih dok, bagaimana jika sperma bermasalah? Itu bisa dibenarkan atau caranya gimana? Bukan bisa banget ya, tapi bisa, ada kemungkinannya bisa gitu. Jadi kebanyakan orang-orang, aduh nggak subur nih, ya udah deh istrinya diobok-obok, diperiksa segala macam, terus nantinya cuma saya makan apa ya gitu, nggak segampang itu gitu loh. Pastikan dulu kondisi spermanya tuh kayak apa loh gitu kan, spermanya kurang atau geraknya bermasalah atau bentuknya kenapa, terus gini segala macam. Pastikan kita cari tahu penyebabnya kenapa. Dari kita cari tahu penyebabnya apa, baru kita bisa terapi. Nggak bisa cuma dari makan doang gitu, cuma dari pola hidup sehat aja itu bisa membantu. Tapi kalau misalnya ternyata benar-benar bermasalah, kayak spermanya kosong atau jumlahnya dikit banget, nggak bakal bisa cuma hanya seperti itu gitu, dari makanan doang atau dari pola hidup sehat, seperti itu sih. Baiklah kalau gitu dok. Ada Kita sekarang lain nggak dok? Ada info-info lain yang mungkin perlu untuk di-highlight gitu nggak? Nggak, kebanyakan nanti bisa kultum panjang. baiklah, itu udah kita kata aja. Terus baik dok, terima kasih banyak atas waktunya. Sama-sama. Maka itu kenapa ada bocah Indonesia, di situ kita bisa ngecek bisa ya. Perempuan ya USG, prianya juga bisa, jangan salah gitu. Gimana Salah caranya satu USG skrotal kita bisa, USG transrektal tuh dari anus itu kita bisa. Oke, pokoknya kalau kalian masalah datang di sini. Oke, pokoknya di sini 100% pasti jadi. Kita jahat ya Pak. Gitu sih. That's not how it works. Baik, Dokter Tiara, terima kasih banyak atas Sama-sama. waktunya. Saya pamit dulu ya. Oke, terima kasih. Terima kasih. Ya. Oke guys, akhirnya selesai juga di Bocah Indonesia. Jadi yang tadi lo ketahui di video gue udah kasih tau ke lo apa itu Bocah Indonesia, dan gue juga tadi udah ngecek hasil sperma gue seperti apa, dan juga lu udah touring apa itu Bocah Indonesia. Jadi dan juga gue tadi udah konsultasi sama dokter. Jadi kalau misalnya lu mau program anak atau misalnya lu mau ngecek lu punya kandungan dan lu punya sperma, lu bisa datang ke sini. Tempatnya enak banget dan harganya juga terjangkau banget. Jadi lu bisa follow juga Instagramnya di Bocah Indonesia _ atau lu bisa datang ke sini di Rumah Sakit Primaya, letaknya di Tangerang. Oke, gue Tovan Arya, gue undur diri. Jangan lupa gue punya Instagram Tovan Arya, dan juga jangan lupa di subscribe. Oke, ciao, see you next video education. Bye.